Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini kita berada di salah satu situs di Kabupaten Indramayu, yaitu Villa Rodra ke-4, 5, dan 6. Kita akan coba explore ya terkait dengan situs ini. Oke sahabat Napak Tilas, selamat datang. Ini adalah situs yang ketiga, masih dari Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Di sini ada situs makam Villa Rodra, yaitu Villa Rodra ke-4, ke-5, dan ke-6. Dan mungkin akan lebih jauh lagi kita akan melihat di dalamnya seperti apa situs makam Villa Rodra tersebut. Baik, sobat-sobat Napak Tilas, kita berada di salah satu situs makam, yaitu makam Villa Rodra yang ke-4, ke-5, dan ke-6. Dan ini adalah Raden Benggala, adalah Raden Villa Rodra ke-4. Dan di sebelahnya adalah istrinya, dan ini adalah Raden Benggali Villa Rodra ke-5. Nah, ini adalah Raden Samaun, yaitu Villa Rodra ke-6, dan istrinya. Sosok beliau adalah seorang demang ya pada saat itu, bukan sebagai demang yang memerintah Kademangan Indramayu atau Dermayu, yaitu Demang Sindang, yang dimana demang tersebut membawahi beberapa desa-desa. Dan beliau ini adalah dalam masa pemerintahan kolonial, era kolonial, kurang lebih 1800-an. Nah, dan beliau ini juga yang memerintahkan atau yang memerintah pada saat dalam cerita ataupun mungkin di cerita Babat Dermayu tidak pernah dijelaskan, cuma ada beberapa kisah-kisah yang menarik tentang perjuangan beliau, bagaimana beliau itu menentang daripada pemerintahan kolonial tentang tanam paksa ataupun pajak dan sebagainya. Nah, beliaulah Raden Benggala yang menantang pertama kali untuk menolak daripada pajak tersebut ataupun suruh setur opeti dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu beliau ini dianggap membangkang oleh pemerintahan kolonial, maka beliau langsung dipindahkan dan diasingkan, dipindah tugaskan. Nah, dan dari pemindah tugasan ini maka digantilah ke adiknya, yaitu Benggali, dengan gelar Villa Rodra ke-5. Tahunnya antara tahun 1800-an ya. Tepatnya saya sendiri tidak begitu paham karena catatan tersebut memang di register Belanda juga tidak tercatat. Nah, setelah beliau Raden Benggala itu dicopot jabatannya oleh pemerintah kolonial, maka digantilah oleh adiknya, yaitu Raden Benggali. Nah, pemerintahan Raden Benggali menurut cerita ataupun menurut beberapa versi juga bermacam-macam, cuma ada beberapa hal yang menarik. Beliau menjabat tidak terlalu lama, kurang lebih antara 3 tahunan, karena beliau terserang sakit dan juga meninggal. Nah, jadi setelah beliau meninggal, maka jabatan demang pada saat itu digantikan oleh Raden Samaun, yaitu masih kerabat daripada Raden Benggala. Istri Raden Benggala untuk saat sekarang, artinya sampai saat sekarang belum diketahui siapa-siapanya. Karena ya tadi kita sendiri tidak, artinya mengorek data tersebut masih belum begitu
banyak referensi-referensi atau kajian-kajiannya. Raden Semangun ini adalah pengganti daripada setelah wafatnya Raden Benggali, maka pemerintah kolonial mengangkat Raden Semangun sebagai Demang yang berada di Demang di wilayah Indramayu. Maka beliaulah yang menjadi Demang pada saat itu sebelum pemerintahan kolonial artinya mengangkat seorang adipati ataupun bupati pada saat itu. Karena di wilayah Sindang itu adalah wilayah Kademangan, masuknya wilayah-wilayah Kademangan. Kalau sekarang adalah setingkat Demang itu setingkat camat, mungkin setingkat camat. Dan dari pemerintahan beliau lah Indramayu ataupun Sindang agak luas wilayahnya, yang tadinya hanya sebatas wilayah kecil, hanya sebuah pedukuhan, kemudian menjadi Kademangan, kemudian beliau lah yang sampai wilayah ke wilayah Karanganyar, Totoran, sampai dengan wilayah perbatasan Indramayu, Sumedang, Subang. Dari perjalanan beliau lah Raden Benggala, kemudian Raden Samaun lah Indramayu bisa menjadi luas seperti sekarang. Kalau tradisi sebetulnya tiap tahun sama ya, tiap tahun itu tiap 5 hari jadi Indramayu, biasanya sebelum tanggal 7 Oktober Muspika atau Forkopimda itu melaksanakan kegiatan ziarah ke makam-makam Raden Wilalodra yang 4 titik tadi. Ya, tadi kita sudah ke titik 1 Raden Bagus Wilalodra, kemudian tadi titik yang kedua yaitu Raden Marngali ataupun Badalem ataupun Demang Bei. Nah, kemudian ini adalah titik yang ketiga yang berada di wilayah Kecamatan Sindang. Nanti 1 titik lagi yaitu di wilayah Kecamatan Indramayu, Kelurahan Lemabang. Nah, mungkin sahabat-sahabat Napak Tilas akan penasaran seperti apa sih yang berada di luar Kecamatan Sindang. Oke, sahabat-sahabat Napak Tilas, mungkin sahabat Tilas bertanya tadi dari awal kita ke makam, dalam setiap batu nisan makam Wilalodra itu ada salah satu logo ataupun gambar yang sangat menarik perhatian, yaitu adalah ini. Nah, ini adalah lambang kesatuan Indramayu pada saat itu, pada saat zamannya Kartawijaya. Nah, ini adalah lambang menggambarkan bahwa di sini ada 2 senjata, gagak handaka, gagak pernala, dan cakra udaksana Kiai Tambu. Nah, ini adalah melambangkan 3 kesatuan, yaitu Priagung, prajurit, rakyat, manunggal jadi satu untuk melebarkan pemerintahan dan melindungi segenap wilayah Kabupaten Indramayu. Maka itu filosofi gagak winansi. Kenapa gagak? Karena hewan yang pada saat itu banyak di pinggir-pinggir muara, yaitu adalah burung-burung gagak. Maka diambillah gagak winansi. Nah, itu adalah filosofinya. Mitos di sini banyak orang yang nyepi ataupun bermalam di sini. Ini di sekitar ini pohon ini adalah pohon Kamboja ini. Oh iya, oke. Ini pohon Kamboja yang sangat besar. Ini ya mungkin salah satu di antara pohon Kamboja yang sudah hampir langka. Ada 2. Nah, ini biasanya kalau orang yang lagi nyepi ini berubah menjadi seekor ular. Okay. Bahkan cerita Kucen sendiri melihat itu ada banyak yang melingkar di sini tuh. Ular. Ya. Okay. Walaupun nggak tahu sejenis apa ularnya. Bahkan waktu tahun 2020 kemarin itu ada beberapa masyarakat menggali di sini. Menggali konon katanya ada di sini ada harta karun dan sebagainya. Cuma kenyataan memang tidak ada. Dan akhirnya kami dari dinas itu menyarankan kepada mereka suruh menutup kembali dan tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu di wilayah situs cagar budaya, karena ini adalah salah satu bagian daripada cagar budaya yang ada di Kabupaten Indramayu. Jadi maka setelah ditutup lagi ya seperti ini, bahkan ya banyak orang-orang
menyaksikan banyak rame hal-hal di sini, mitos-mitos yang rame di sini. Bahkan orang pengen jadi kubu, jadi apa, bisa bermalam di sini. Nanti ya Allah alam, karena semua itu Tuhanlah yang menentukan. Kalau menurut catatan dan laporan dari juru pelihara, ini banyak sih tamu-tamu yang berada, artinya yang berziarah di sini, baik itu dari wilayah Indramayu sendiri, bahkan juga ada wilayah-wilayah dari sekitar penyangga Indramayu seperti Sumedang, Subang, kemudian Cirebon juga ada yang berziarah ke sini. Karena mungkin ada kaitannya ataupun ada rangkaian ataupun apa, mungkin seperti itu mereka berziarah ke makam Benggala-Bengali ini. Dan perlu sahabat-sahabat Napak Tilas ketahui bahwa Wilalodra itu adalah nama gelar, bukan nama orang, tapi nama gelar. Raden Bagus Wilalodra ataupun Raden Wilalodra itu adalah nama gelar yang diberikan pada saat memimpin Indramayu. Jadi tadi saya mungkin sobat-sobat Napak Tilas juga perlu ketahui bahwa kenapa di sana ada Wilalodra, kemudian di situ ada Wilalodra. Sebetulnya Wilalodra ada berapa? Wilalodra itu ada gelar yang saya katakan tadi. Ada Wilalodra pertama, Wilalodra kedua, ketiga sampai dengan ke-8. Nah ini adalah yang keempat, kelima, dan keenam. Raden Wilalodra keempat, kelima, dan keenam. Nama aslinya namanya adalah Raden Benggala, Raden Bengali, Raden Semangun. Supaya sahabat-sahabat Napak Tilas jangan bingung pada saat ke Indramayu, kok Wilalodra banyak. Wilalodra itu adalah nama gelar, bukan nama seseorang. Oke sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini di situs Benggala dan Bengali. Kita akan coba eksplor situs yang lainnya yang berada di Kabupaten Indramayu.